Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nyari duit stres. Digunakan untuk jalan-jalan supaya nggak stres. Pulang jalan-jalan nggak punya duit lagi, stres lagi. Masya Allah. Jangan suka membanding-bandingkan orang lain Pak dengan kita. Ya, ingin mengejar sesuatu itu yang disebut dengan tulul amal, hayalan, panjang angan-angan. Itu yang tidak boleh dalam agama. Yang namanya tulul amal, panjang angan-angan. Jadi Bapak dan Ibu, ini orang yang FOMO itu mengalami depresi berat. Ya, depresi berat biasanya. Karenanya hendaklah hilangkan FOMO itu. Jauhi. Saya sudah mencatat beberapa hal dari beberapa orang pakar ini Pak ya. Bagaimana kita caranya ya? Mengapa harus dihentikan itu FOMO itu? Mengapa harus dihentikan? Yang pertama, fokus. Sudah kita fokus kepada apa yang kita lakukan hari ini dan hari esok. Ya, fokus kepada apa yang kita lakukan hari ini dan esok, cita-cita kita. Yang kedua, kebahagiaan. Bahwa kebahagiaan itu harus kita raih oleh diri kita sendiri, bukan melihat orang lain. Dan bahagia itu sangat sederhana. Sangat sederhana kebahagiaan itu bisa kita peroleh, Pak. Kita makan dengan apa yang kita suka. Ya. Makan ikan asin, kita nyatakan dalam diri kita, mindsetnya kita ubah. Bahwa makan dengan ikan asin akan menjadi suatu nikmat dan kebahagiaan. Ikan asin, sayur asam, nikmat luar biasa. Ya. Jadi kebahagiaan itu sangat sederhana, Pak. Juga kita misalnya hobi, ya, hobi olahraga, lakukan itu, olahraga. Hobi misalnya nanam pohon di depan rumah, lakukan itu. Ya. Lakukan itu. Bahagia itu tidak perlu ke sana jauh-jauh. Tidak perlu melihat orang lain. Kita kan sering begitu. Enak banget dia ya. Ya. Jalan-jalan ke luar negeri. Ya. Enak banget ya dia mah. Itu barang-barangnya serba lux. Nggak usah, Pak. Nggak usah itu. Kita fokus, kita cari kebahagiaan dengan apa yang kita mampu. Karena kebahagiaan itu ada di tengah-tengah kita, Pak. Dengan tidak melihat orang lain. Yang ketiga, adalah kita harus hidup realistis. Realistis. Atau juga istilah agama, qanaah. Kita merasa cukup dengan apa yang ada. Karenanya, kejarlah kebahagiaan di akhirat. Dengan hidup realistis dan banyak bersyukur kepada Allah. Karenanya, FOMO kita adalah FOMO-nya fokus kepada akhirat. Jangan tren dunia yang kita kejar. Oh, ini temanya kayak begitu tuh, Pak. Ya. Kita fokus kepada akhirat, bukan tren dunia yang kita kejar. Apa? Adalah kita yakini bahwa tujuan hidup kita adalah akhirat. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Ya, akhirat itu lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik daripada dunia dan kekal. Yakin Pak itu. Ya. Yakin, saya yakin-yakinnya seperti itu. Yang kedua, fokus kepada amalan-amalan yang bernilai ibadah. Hakikat hidup kita adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya untuk beribadah, Pak. Itulah hakikat hidup kita adalah untuk mengabdi kepada Allah. Karenanya, jadikanlah seluruh napas, gerak, perbuatan adalah harus bernilai ibadah. Masya Allah. Napas saja ibadah, Pak, napas. Napas, Pak.
Bagaimana napas yang ibadah? Setiap langkah gerak dan niat kita niatkan lillahi ta'ala. Dan mengisi napas kita dengan ibadah. Sampai tidur kita jadikan tidur yang ibadah. Sebelum tidur kita baca doa. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Setelah itu lalu kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Nabi mensunahkan membaca Al-Falaq, membaca Al-Ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahad dan seterusnya. Lalu kita usapkan ke seluruh tubuh yang bisa kita jangkau pada saat kita berbaring. 2, baca Al-Falaq 3 kali. Yang 3, baca An-Nas 3 kali. Lalu tiupkan, ya, tiupkan ke tangan kita. Ya Allah, berikanlah perlindungan dalam tidur saya. Usap dari mulai kepala sampai ke bawah. Yang kita bisa jangkau oleh tangan kita. Ke kaki nggak usah, nggak apa-apa. Setelah itu masih belum terlelap tidur, selebihnya boleh kita baca ayat kursi atau baca Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq sampai kita terlelap tidur. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Tidur. Maka selama kita tidur adalah ibadah. Sama dengan membaca Al-Quran. Dan kita mendapatkan penjagaan dari Allah. 2 surat. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Itu disebut surat Al-Mu'awwidatain. Al-Mu'awwidatain. 2 perlindungan. Itu surat 2 perlindungan, Pak. Perlindungan dari malam gulita, perlindungan dari sihir, perlindungan dari bahaya, perlindungan dari orang iri dan dengki, dan berbagai perlindungan Allah berikan pada saat kita terlelap tidur. Maka isi seluruh hidup dan napas kita dengan ibadah. Bapak pergi mencari nafkah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Baca itu. Di perjalanan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, minimal 100 kali. Kita akan mendapatkan kebaikan 100, akan dihilangkan 100 keburukan, sama nilainya dengan membebaskan 10 orang hamba sahaya. Masya Allah. Luar biasa, Pak. Seluruh gerak dan napas adalah ibadah. Yang ketiga, kita jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan suka membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Apalagi kita merendahkan diri kita. Merendahkan diri kita. Rata-rata, Pak, hasil penelitian, ini misalnya kertas putih misalnya, Pak, misalnya. Ini kertas putih. Lalu di tengah-tengah ada titik hitam. Ketika diperlihatkan, saudara, ini warna apa? Rata-rata menyebutkan hitam. Rata-rata menyebutkan warna hitam. Kenapa? Karena dia hanya fokus kepada warna hitam. Dia tidak melihat dan tidak fokus kepada yang lainnya. Bahwa sebenarnya kertas itu berwarna putih. Hitam itu hanya 1 titik. Kita sering fokus hanya kepada keburukan, kejelekan. Ini kalau melihat diri ya. Hanya melihat bahwa kita ini tidak punya apa. Diri kita itu lemah. Diri kita itu jelek. Jadi yang dilihat hanya keburukannya saja. Sama dengan kita melihat orang lain seperti itu. Bapak punya istri. Jangan hanya melihat titik hitam dari istri kita. Masih ada warna putih. Ya. Jangan sampai setitik keburukan istri Bapak, lalu Bapak menjustifikasi bahwa istri saya itu buruk, jelek, kurang ajar, dan sebagainya. Padahal warna putih kebaikan istri itu begitu luas dan banyak. Atau sebaliknya, istri melihat suami.
Maka Umar bin Khattab, Bapak dan Ibu, Umar bin Khattab sering dimarahi sama istrinya. Bahkan suatu saat ada seorang sahabat mau minta nasihat kepada Umar. Karena apa? Istrinya itu cerewet, istrinya itu galak. Saya adukan kepada Amir Mukminin. Begitu sampai depan rumah Umar bin Khattab, melihat, mendengar Umar bin Khattab sedang dimarahi sama istrinya. Istrinya cerewetnya luar biasa, itu si Umar. Dan Umar bin Khattab diam aja. Padahal dia seorang Amirul Mukminin, dia orang yang gagah dan kekar, kuat Umar bin Khattab. Tapi mengapa diam aja? Itu dimarahi istrinya. Sampai dia mendengarkan di luar, akhirnya balik lagi orang itu, Pak. Ya Allah, Amirul Mukminin saja kayak begitu. Saya baru kayak begini saja sudah mau mengadu kepada Amirul Mukminin. Akhirnya balik lagi. Baru mau balik lagi, dia nendang barang di depan. Hei, siapa itu? Kata Umar. Saya. Sini. Kenapa kamu ada di sini? Kenapa ada di sini? Wahai Amirul Mukminin, saya tadinya mau mengadu kepadamu tentang istri saya. Tapi saya melihat dan mendengar engkau diam saja dimarahin sama istri Tuhan. Wahai saudara, saya lebih baik mengalah kepada istri saya. Saya tidak melihat keburukan istri saya. Tapi dia adalah orang yang paling berjasa bagi saya. Dia yang melahirkan anak-anak saya. Dia yang mengurus anak-anak saya. Dia yang menyiapkan makan, minum. Dia yang mencuci pakaian saya. Mempersiapkan tempat tidur saya. Dia adalah orang yang berjasa bagi saya. Dan dia adalah orang yang mencegah saya daripada perbuatan zina. Gitu, Pak. Jadi jangan melihat orang lain itu hanya titik kekurangan dan keburukannya. Masih banyak. Demikian juga terhadap diri kita. Ya, masih banyak Bapak, Ibu dan Saudara, teman-teman kita yang baik. Kita masih bisa makan dengan nikmat, dengan enak. Jangan melihat yang buruk-buruknya saja, Pak. Ya, oleh karena itu banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Hadirin rahimahullah, orang yang bersyukur adalah orang yang berbahagia. Karenanya sifat-sifat seperti fenomena FOMO itu kita tinggalkan. Jangan suka membanding-bandingkan kita dengan orang lain, tapi lihat bahwa diri kita itu punya kebaikan. Bahwa diri kita itu punya keistimewaan jika dibandingkan dengan orang lain.